Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novalita Rahmadani. Saya dari kelas 3E NPM 231500006. Saya dari program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi angkatan 2023. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dedi selaku dosen pengampu. Langsung saja kita bahas ke judul ya. Judul yang saya bahas mengenai adalah analisis faktor yang mempengaruhi penurunan minat generasi muda terhadap permainan bola kasti di desa. Untuk daftar isinya sendiri nanti kita ada beberapa daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang, landasan teori, proses penelitian, rumusan masalah, objek penelitian, rencana pelaksanaan dan tujuan penelitian, ada metode penelitian dan juga ada kesimpulan. Langsung bahas kita ke latar belakang ya, Bes. Untuk latar belakang sendiri, bola kasti merupakan olahraga tradisional yang memiliki nilai budaya dan edukatif, berperan dalam kebugaran jasmani, kerjasama, dan sportivitas. Minat generasi muda terhadap bola kasti semakin menurun. Modernisasi teknologi, olahraga modern menggeser minat generasi muda. Pandemi COVID juga merupakan salah satu dampak penurunan aktivitas olahraga tradisional yang mungkin kita temui di desa-desa. Perlu penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab dan penurunannya minat. Untuk olahraga tradisional sendiri itu merupakan komponen esensial dalam sebuah kebudayaan di Indonesia sendiri, khususnya kalau olahraga tradisional khususnya di desa atau di beberapa daerah mungkin memiliki kebudayaan sendiri ya, tentunya kayak olahraga yang ada di desa mungkin berbeda-beda, tapi yang sebagai instrumen pendidikan jasmani serta pelatihan karakter di masyarakat. Itu salah satu peran olahraga tradisional di lingkungan masyarakat. Olahraga tradisional sendiri merupakan komponen identitas budaya suatu bangsa, termasuk Indonesia sendiri. Salah satunya olahraga tradisional yang memiliki akar kuat di masyarakat desa adalah permainan bola kasti, karena kita selalu mengumpulkan gimana banyak anak muda yang berkumpul berpartisipasi. Itu merupakan suatu identitas budaya. Langsung aja kita lanjut ke rumusan masalah dulu. Untuk rumusan masalah kita ada 3. Yang pertama ada rumusan 1 terkait mengapa minat generasi muda terhadap permainan bola kasti di desa menurun. Yang kedua ada apakah pandemi COVID-19 menjadi faktor utama penurunannya minat generasi muda terhadap permainan bola kasti di desa? Yang ketiga, rumusan ketiga ada apa saja faktor utama yang menyebabkan penurunan minat generasi muda terhadap permainan bola kasti. Lanjut kita ke tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian 1, yaitu mengetahui tingkat minat generasi muda terhadap permainan bola kasti. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Yang ketiga, tujuan ketiga yaitu untuk mengetahui faktor dominan penyebab penurunan minat terhadap permainan bola kasti di desa. Langsung saja kita lanjut ke landasan teori. Permainan bola kasti merupakan olahraga tradisional yang berperan dalam peningkatan kebugaran jasmani, keterampilan motorik, serta nilai kerjasama, juga sportivitas. Minat generasi muda terhadap olahraga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor lingkungan, pendidikan, ada faktor perkembangan teknologi, modernisasi sendiri, dan kemampuan teknologi itu juga menyebabkan salah satu dampak utama pergeseran minat generasi muda dalam aktivitas fisik tentunya.
dan di mana kemajuan teknologi menyebabkan pergerakan minat generasi muda dan aktivitas fisik ya terkait digantikannya oleh aktivitas digital olahraga modern. Pendidikan jasmani memiliki peran penting dalam menumbuhkan minat olahraga, termasuk melestarikan permainan bola kasti melalui pembelajaran menarik dan inovatif ya. Kita langsung aja lanjut ke objek penelitian. Objek 1 terkait minat generasi muda terhadap permainan bola voli. Untuk subjeknya sendiri kita ke generasi muda di wilayah penelitian saya tentunya di desa. Yang untuk fokusnya sendiri ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi seperti yang saya bacakan tadi terkait minat terhadap permainan bola kasti sendiri. Kita lanjut ke metode penelitian ya. Metode penelitian kita menggunakan tentang pendekatan kuantitatif deskriptif, di mana pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara objektif faktor-faktor yang menyebabkan penurunannya minat generasi muda terhadap permainan bola voli di desa. Ada metode kualitatif dan metode kuanti yang saya buat. Terkait metode kualitatifnya sendiri kita melakukan penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh secara sistematis mengenal fakta, karakteristik, serta hubungan antar faktor yang mempengaruhi minat remaja terhadap permainan tradisional khususnya bola kasti. Yang kedua ada metode kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif deskriptif ini menitik beratkan pada pengukuran variabel melalui instrumen terstandar seperti angket, kuesioner dengan skala Likert. Ya, hasil analisis digunakan untuk mengetahui kecenderungan pengaruh faktor modernisasi, perubahan sosial, budaya terkait COVID-19, dampak pandemi terhadap minat generasi muda pada bola kasti. Untuk manfaat penelitiannya sendiri, dari hasil penelitian, manfaat penelitian itu bisa sebagai ada beberapa manfaat. Saya sebutkan sendiri ya, maaf nggak ada di PPT. Untuk manfaatnya sendiri ada 3, yaitu ada teoritis, praktis, dan sosial. Di mana di manfaat teoritis sendiri menambah pengetahuan tentang dinamika olahraga tradisional dalam konteks modernisasi dan pendidikan jasmani. Yang kedua terkait praktisnya sendiri, manfaat penelitian di praktisnya sendiri memberikan panduan bagi sekolah dan komunitas desa untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap program pendidikan jasmani yang lebih inovatif dan menarik. Yang ketiga ada sosial, membantu melestarikan budaya desa khususnya ya, dan mencegah hilangnya identitas olahraga tradisional di lingkup desa. Langsung aja kita lanjut ke proses penelitian. Ada 4 proses yang mungkin bakal saya lakukan. Pertama, proses 1 menyusun proposal dan studi pustaka yang sudah saya buat. Yang kedua, penyusunan instrumen seperti angket. Yang ketiga, ada pengumpulan data dan analisis data. Yang keempat, penyusunan laporan akhir. Mungkin di rencana pelaksanaan saya ada di Januari, Februari, Maret, April untuk kegiatan selanjutnya di bab 4 sampai 5. Untuk kegiatan langsung terjun, kita mencari hasil dari pengumpulan data atau analisis datanya sendiri. Kegiatan 1 mungkin bisa dilaksanakan di tanggal 6 bulan 1 sampai di tanggal 15 bulan 2, di mana kegiatan 1 ini saya isi terkait penyusunan instrumen angket. Mungkin bisa, ini cuma saya buat reng-rengan, siapa tahu kan biar cepat. Nah, cuma butuh waktu 4 bulan untuk menyelesaikannya. Langsung saja lanjut kita ke kesimpulan. Lanjut yang terakhir kita ke kesimpulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penurunan minat generasi muda terhadap bola kasti merupakan hasil dari kombinasi faktor teknologi, lingkungan sosial, gaya hidup, serta kurangnya optimal peran pendidikan jasmani di sekolah.
Oleh karena itu diperlukannya upaya pelestarian melalui yang pertama itu melalui pembelajaran pendidikan jasmani, yang kedua peningkatan peran sekolah serta dukungan masyarakat agar permainan bola kasti tetap dikenal diminati oleh generasi muda. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.